Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Adam Saiful Mila dengan NIM akhir 3031. Saya akan mempresentasikan tugas akhir dari implementasi mesin Turing untuk mata kuliah teori bahasa dan otomata. Sebelumnya saya akan share screen dulu. Untuk laporannya itu adalah laporan tugas mata kuliah teori bahasa dan otomata, implementasi mesin Turing untuk binary increment plus satu. Nah, ini buat pendahuluannya yaitu yang pertama itu konsep dasar mesin Turing. Nah, konsep dasar mesin Turing adalah model komputasi abstrak yang diperkenalkan oleh Alan Turing pada tahun 1936. Mesin ini bukan perangkat fisik, tapi sebuah model matematis yang digunakan untuk memahami batas kemampuan komputasi sebuah mesin. Mesin Turing ini merupakan dasar dari teori komputasi modern dan menjadi model paling fundamental dalam memahami apa yang dapat dan tidak dapat dihitung oleh komputer. Konsep dasarnya adalah mesin Turing itu membaca sebuah simbol pada pita atau tape, memprosesnya berdasarkan aturan tertentu atau yang dinamakan transition function, kemudian menulis simbol yang baru, kemudian menggerakkan kepala baca atau yang biasa kita sebut head dari kiri ke kanan. Proses ini berlangsung sampai mesin mencapai keadaan berhenti atau halting state. Dengan sistem tersebut, mesin dapat melakukan komputasi rumit setara dengan komputer modern. Nah, tujuan mesin Turing ini yaitu menggambarkan secara formal proses komputasi, menjelaskan apa yang dapat dihitung dan apa yang tidak dapat dihitung menjadi dasar teoritis untuk bahasa formal, automata, dan desain compiler. Nah, komponen utama untuk mesin Turing yaitu yang pertama adalah pita atau tape. Kemudian pita ini terdiri dari sel-sel yang masing-masing memuat satu simbol dari alfabet pita. Panjang pita dianggap tak hingga ke kanan. Kemungkinan mesin dapat menyimpan dan memproses data dalam jumlah yang tak terbatas. Kemudian ada read dan write head atau kepala baca tulis. Nah, kepala ini yang membaca simbol pada pita, menulis simbol baru, lalu bergerak ke kiri atau ke kanan atau diam sesuai instruksi, fungsi, atau transisi. Nah, kemudian ada finite control atau unit control, berisi kumpulan state dan unit logika yang menentukan bagaimana mesin merespons setiap simbol yang dibaca. Tiap state mewakili kondisi komputasi tertentu. Kemudian ada transition function, yaitu aturan yang mendefinisikan langkah berikutnya berdasarkan pasangan, yaitu state atau simbol. Nah, kemudian ada definisi formal. Nah, mesin Turing mendefinisikannya ada 7 tupel. Yang pertama itu adalah key atau himpunan stage. Kemudian ada sigma atau himpunan simbol input. Kemudian ada gamma, himpunan simbol tape. Kemudian ada delta, fungsi transisi. Kemudian ada key 0 adalah state awal. Kemudian key accept atau state diterima. Kemudian ada key reject atau state ditolak. Mekanisme kerja fungsi transisi yaitu yang pertama, mesin itu dimulai dari state awal atau P0. Kemudian mesin itu membaca simbol pita, kemudian berdasarkan fungsi transisi mesin, headnya itu adalah membaca, kemudian menulis simbol baru, bergerak ke kanan ke kiri, kemudian berpindah state. Nah, proses berlanjut sampai mesin masuk ke dalam key accept, yaitu keadaan ketika mesin tersebut, inputan tersebut diterima atau key reject, inputan tersebut ditolak. Kemudian lanjut ke study case. Deskripsi masalahnya yaitu binary increment plus satu itu adalah operasi matematika dasar untuk menambahkan nilai satu pada bilangan biner. Nah, mesin Turing ini dirancang untuk membaca bilangan biner tersebut, kemudian memprosesnya dari bit yang paling kanan hingga berhasil menambah satu bit unit sesuai dengan aturan aritmatika biner yang benar. Contoh inputannya adalah 1011, kemudian outputnya adalah 1100. Kenapa kok gitu? Karena dari inputannya itu adalah sorry, inputannya itu adalah 101 ditambahkan oleh 11011. Nah, nantinya ditambahkan oleh satu di belakang sini. Nah, jika ditambahkan, kan satu tambah satu adalah dalam biner adalah nol. Nah, tapi dia nge-carry satu. Berarti di sini adalah tambah satu. Nah, carry-nya itu ditambahkan oleh penjumlahan yang setelahnya. Jadi satu tambah satu adalah nol lagi. Kemudian di sini adalah carry. Nah, carry-nya itu satu tambah nol itu adalah satu. Nah, di sini kan carry-nya sudah habis. Nah, ini adalah carry. Nah, carry-nya sudah habis, maka satunya ditulis. Nah, di sini didapatkan outputnya adalah satu 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 nol nol. Jadi seperti itu untuk implementasi dari binary increment plus satu ini. Nah, lanjut buat selanjutnya.
Operasinya adalah analisis logika yang sudah saya jelaskan tadi. Operator penjumlahan biner mengikuti aturan 0 plus 1 sama dengan 1 tanpa carry. Tapi kalau 1 tambah 1 adalah 0 dengan carry 1. Nah, kemudian eh, solusi yang dilakukan adalah mulai dari bit yang paling kanan, kemudian menentukan jika menemukan 1 ubah menjadi 0, lanjut membawa carry ke kiri yang sudah saya jelaskan tadi. Jika menemukan 0 ubah menjadi 1, maka proses selesai karena 0 tidak membawa carry 1. Jika bit semuanya adalah 1, maka hasilnya menjadi blank. Jadi misal kayak inputannya adalah 1, 1, 1, 1, 2 gitu ya. Terus ditambah 1, maka inputannya akan menjadi carry berhenti di akhir gitu, ditambah 1. Misal 1 tambah 1 adalah 0, kemudian carry 1, kemudian adalah 0. Nah, di sini masih ada carry satunya adalah turun. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya menjadi 100. Nah, ini untuk inputannya adalah 1 semua. Nah, kemudian ada perancangan fungsi transisi. Nah, fungsi transisinya adalah state yang digunakan itu key 0. Nah, kemudian sama state akhirnya itu adalah key stop atau hell. Alfabet yang digunakan itu sigma atau himpunan elemennya itu 0 dan 1. Kemudian gamanya 0, 1, dan blank. Kemudian fungsi transisi intinya key 0 itu adalah 1, membaca key 0, 0 itu L, kemudian 1 tambah 1 itu menghasilkan 0, carry-nya itu tetap jadi 1, kemudian membaca key 0 itu, misal key 0-nya adalah 0, kemudian jadi key stop karena 1 tambah 0 itu menghasilkan 1 dan tidak membawa carry. Jadi selesai. Jika key 0 itu di nolnya blank atau stopnya 1 dengan S kasus overflow-nya itu sama dengan 1 yang sudah saya jelaskan tadi, misalnya inputannya 1, 1 ditambah 1, maka carry-nya akan keluar dari blanknya tersebut menjadi 100. Kemudian ada implementasi. Nah, implementasi ini lingkungan pengembangannya itu menggunakan Python dengan apa ya? Dengan list dengan list yang berfungsi sebagai pita. Kemudian dalam simulasi mesin Turing, Python juga memiliki sintaks yang sederhana dan mudah dipahami sehingga proses debugging lebih cepat dan efisien. Selain itu, Python sangat cocok untuk simulasi automata karena mendukung manipulasi data, pengaturan state, serta eksekusi algoritma secara terstruktur. Yang selanjutnya adalah struktur data dan algoritma. Nah, struktur datanya sudah saya jelaskan menggunakan list, kemudian array. Nah, di sini implementasinya menggunakan binary increment plus 1, memerlukan beberapa struktur data yang mampu mempresentasikan komponen-komponen dasar mesin sesuai definisi formalnya. Pemilihan struktur data dapat dibuat agar proses baca tulis penggerakan head dapat berlangsung secara efisien. Nah, yang pertama itu sebenarnya adalah representasi pita atau tape. Nah, di sini representasi pitanya itu menggunakan list atau array yang berisi simbol-simbol biner dan sebuah simbol blank di bagian akhir. Setiap elemen list dianggap sebagai satu sel pada pita mesin Turing. Nah, karakteristiknya atau representasi tape-nya terdiri dari 0, 1, dan blank. Kemudian representasi headnya itu menggunakan posisi sel aktif yang sedang diproses oleh mesin. Nah, disimpan sebagai nilai integer yang menunjukkan indeks tab yang sedang dibaca. Fungsi utama headnya itu adalah menunjuk sel yang sedang dibaca, menentukan di mana simbol yang akan ditulis, bergerak ke satu langkah ke kiri atau tetap sesuai dengan arahan yang diberikan oleh transisi fungsi. Kemudian ada representasi state. Nah, representasi state-nya itu ada key 0 ada state awal, key stop itu adalah kondisi di mana state tersebut diterima atau ditolak gitu. Kemudian ada representasi fungsi. Nah, representasi fungsi ini adalah mengubah dari 1 menjadi 0 yang sudah saya jelaskan tadi. Jika kan kasusnya adalah ditambah 1, jika 1 tambah 1 adalah menjadi 0 dengan membawa carry 1, tapi ketika 1 tambah 0 itu adalah 0, adalah 1, tidak membawa carry. Nah, algoritmanya itu menggunakan penjumlahan biner yang dimulai dari digit paling kanan, kemudian dengan digit yang kiri. Setelah posisi awal ditentukan, maka mesin mulai memasuki tahap pemrosesan yang sudah saya jelaskan, yaitu 1 tambah 1 itu 0, membawa carry 1, dan seterusnya. Nah, itu untuk algoritmanya. Kemudian kita langsung masuk ke dalam source code-nya. Nah, di sini source code-nya saya menggunakan Python yang sudah saya jelaskan. Oke. Nah, di sini untuk
untuk kelasnya itu ada kelas Turing increment. Nah, ini ada fungsi init yang dia di mana fungsinya itu adalah self, tab input, sama blank. Nah, self tab. Kemudian di sini adalah list tab. Nah, jadi nanti yang apa ya, inputan yang dimasukkan bakalan diubah menjadi tab input atau list tab input ditambah dengan blank di belakang. Kemudian di sini ada representasi dari headnya. Nah, headnya itu adalah panjang tab input di min 1. Kemudian self blanknya itu adalah blank, self state-nya atau state awalnya itu adalah key 1, self health-nya di sini diatur dengan false, kemudian carry count-nya adalah 0. Kemudian ada fungsi dari display itu sendiri. Kemudian di sini dia menggambarkan oleh tapi string-nya itu join self tape, nantinya akan ditambahkan garis, kemudian print state-nya ini, kemudian tab-nya itu tab string-nya, kemudian arrow post-nya ini di direpresentasikan sebagai head atau penunjuk dari pita yang sedang dikerjakan. Kemudian ada dev step. Nah, di sini ada step-stepnya. Kemudian jika ada apa? Ada perkondisian jika stepnya itu adalah key stop, maka self health-nya yang di sini adalah di di apa ya, di state-nya itu adalah false, kemudian diganti menjadi true, kemudian simbolnya itu self state-nya itu menggunakan self health. Kemudian ada case yang pertama di sini adalah penjumlahan yang pertama itu jika simbolnya itu sama dengan 1, self tab-nya atau list dari head-nya itu sama dengan 0, kemudian self head-nya itu min 1, jadi bergerak ke arah kiri. Nah, self carry count itu +1, jadi Q0-nya berubah menjadi Q1. Nah, di print self state-nya itu di print menjadi carry count-nya itu +1. Kemudian jika overflow ke arah kiri, self tab insert-nya itu 0, kemudian 1. Nah, self state-nya itu menjadi key stop dan health-nya itu true. Nah, di sini jika dia menemukan head-nya itu menemukan 0, jika kan tadi jika ditambah 1 tambah 0 itu adalah 1 gitu. Dia akan menemukan 0, nah dia akan berhenti gitu, key stop gitu. Dia akan self health-nya menjadi true. Nah, ini ada simbol carry 0. Nah, ini tadi yang saya sudah jelaskan. Sorry, ini yang ini yang stop yang true, ini yang key stop yang jika dia menemukan 0. Jika ini head-nya yang lebih besar dari 0 ya, dia tetap true. Ini buat simbol yang 1 tambah 0 itu adalah 1, maka dia akan menjadi key stop. Nah, ini buat yang simbol overblank, yang blank overflow, yang jika ditambah 1 tadi, yang jika inputannya adalah 1 1, nah inputannya adalah 1 1, misal 1 1 kan satunya ditambah 1, dia 0 carry 1, di sini juga 0. Nah, carry satunya itu dianggap sebagai blank overflow, jadi tetap dituliskan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ini buat printnya. Nah, kita coba buat inputan yang sudah saya jelaskan tadi. Ini inputannya adalah 1011. Nah, di sini ada sebentar. Di sini ada step-stepnya. Nah, step-stepnya itu di nolnya itu headnya ada di blank sini. Nah, di sebelah kanan sendiri. Nah, dia membawa angka 1. Nah, ditambahkan dengan 1 di sini, maka dia akan menjadi 0. Ki satunya adalah seperti ini, 1 0 1 0 dengan blank dan headnya itu berada di 0 atau Q1. Kemudian bergerak ke arah Q2. Di sini tadi carry-nya adalah 1, jadi membawa di sini 1. Nah, Q2-nya adalah 1 0 0 0. Kemudian headnya itu berada di Q2, kemudian masuk ke state key stop. Nah, key stopnya itu dia kan di sini membawa carry 1. Nah, tadi Q2-nya itu adalah 1 0 0 membawa carry 1 dengan ditambahkan dengan 0 di angka sini. Nah, ini di sebelah sini ditambahkan 1, dia menemukan 0. Jadi case keduanya dia adalah 0 tambah 1. Nah, 0 tambah 1 maka dia hasilnya adalah 1 tapi tidak membawa carry. Maka dituliskan key stopnya adalah 1 1 0 0. Untuk case pertama jika inputannya 1 0 0. Nah, untuk inputannya itu yang overflow misal 1 1.
Nah, dia kan seperti ini, menjadi output menjadi output overflow-nya di sini. Nah, inputannya 3, outputnya menjadi 4. Jadi seperti itu. Bentar. Di sini tetap inputannya sama, di sini tambah satu sama dengan nol, Ki satunya nol, di sini tambah satu, Ki 2-nya itu jadi nol, di sini juga tambah satu, Ki 3-nya itu jadi nol, Ki stopnya overflow dari blank overflow dari Ki 2-nya tadi. Nah, jadi outputnya menjadi 4 padahal inputannya jadi 3. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk kembali ke eh, laporan, jadi untuk metode yang digunakan sudah seperti itu. Nah, uji kebenarannya, hasil implementasinya adalah seperti tadi. Nah, buat analisis kebenarannya dalam implementasi yang dilakukan, mesin Turing berhasil menambah benar secara deterministik karena seluruh perilaku mesin sepenuhnya dikendalikan oleh fungsi transisi yang jelas dan tidak ambigu pada kode di atas. Nah, setiap kombinasi antara state yang aktif dan simbol yang dibaca pada pita memiliki satu aturan transisi yang spesifik dan tidak adanya lebih dari satu aturan atau kondisi yang sama. Mesin dapat memastikan bahwa proses komputasi berjalan deterministik, satu kondisi selalu mengarah ke satu langkah berikutnya. Jadi keberhasilan mesin itu menghindari infinite loop yang tercermin dari cara kerja head yang hanya bergerak ke kiri sampai menemukan simbol yang menghentikan carry, yaitu simbol nol atau overflow dari carry headnya tersebut. Nah, jadi analisis kebenarannya, maka dengan seluruh karakteristik tersebut, nah tidak adanya infinite loop, cakupan aturan yang lengkap, dan kesesuaian matematis dapat disimpulkan bahwa implementasi binary increment menggunakan mesin Turing pada kode ini dinyatakan benar dan valid, dan sepenuhnya sesuai dengan teori automata yang mendasari dasar perancangannya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai implementasi binary increment plus satu dari tugas Turing mesin teori bahasa otomata. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.